Oke guys, selamat siang. Ya, di siang kali ini kita berada di Mandalika lagi. Prosesnya di bundaran menuju hotel atau hotel Pullman. Sebelah kanan saya inilah hotel Pullman guys. Dari sisi luar sini kalau kita pantau ya seperti ini ya, progresnya sudah lumayan tuntas dan kita berada di Mandalika. Nah itu Fajar Indonesia. Fajar Indonesia. Jadi kita nyobain terbang dari sisi timurnya sirkuit Mandalika guys. Sisi timur sirkuit Sao nih. Sisi timurnya Hotel Novotel Lombok. Kita akan coba menerbangkan di sini. Pengaspalan sedang dipersiapkan, terus terlihat di depan sini. Tuh Bukit MRK1 guys, bukitnya ITDC, bukitnya MGPA, bukitnya MRK1 ada di depan kita. Dan ya seperti inilah pemandangan dari sisi barat tikungan yang ke 10-11 bro. Kenapa? Finishernya yang satu. Ntar dulu, gimana maksud sih finisher yang satu? Finishernya yang satu itu yang ada sana selatan. Oh, dia rusak. Di mana sih dia tahu bro? Stop dia pengaspalan. Oh, pengaspalan di stop. Dari sana kan pengaspalannya menuju itu pengaspalan. Iya. Iya. Apa belum mulai mungkin? Nah, Hah? sebelum mulai tikungan pulau jam 11 tuh mulai, atau jam ya setengah 11 Setengah 11 sudah mulai. Terus tadi sih dia dapat lihat nggak yang lagi ngaspal? kayak ini mulai pengaspalannya sampai lama dia. Nanti kan saya ambil. Iya ya. Udah terbang belum? Belum terbang? Yang pertama sudah kan. Sekarang kita sampai Oh, sudah belum ngambil yang pengaspalannya. Oke. Terus kenapa nggak terbang? itu kan istirahat ya. Nggak ada orang terbang jadinya. Oke. Udah kembali ke posisi semula finishernya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami bersama Bang Fajar Indonesia. Mana videonya? Ya, Bang Fajar Indonesia. Mana? Di samping saya baru saja menerbangkan 2 kali terbang juga beliau. belum yang kedua kali. Belum kedua kali. Oke. Ya, kita di sisi timur Novotel. Kita pantau untuk tikungan 10-11 dulu ya. Sebelum kita ke bagian trek, saya nunjukin ke teman-teman dulu pemandangan dari Pantai Serenting, Bukit Segar, dan juga sekarang pemandangan ke arah Teluk Kuta tentunya, yang lumayan sangat-sangat eksotis dan view yang fantastis, ditambah dengan cuaca pada siang kali ini yang begitu cerah sehingga pengaspalan bisa dilakukan untuk sirkuit Mandalika kita. Oke, teman-teman, di sini sedikit angin ya, jadi mungkin
suara saya agak noise atau gimana, semoga saja masih bisa terdengar dengan jelas. Oke, Bang Fajar mau nyampein sesuatu nggak? Jangan lupa subscribe dah channel Fajar Dronesia. Iya, Bang Fajar lihat kameranya di sini. Iya. Oh, mantap. Yuk, kata-kata mutiara atau kata-kata takziahnya gimana? Disampaikan dulu. Apa kata-kata takziah nih? Oke. Jadi sini teman-teman kita lihat ke tikungan ke-10 ya. Melihat pengerjaan di pengaspalan trek utama dan run off aspal. Jadi kita biasanya mulai dari tikungan yang ke-17 ya biasanya. Namun di siang kali ini kita di tikungan ke-10 dulu memantau secara langsung untuk pengaspalan pada layer yang kedua di trek utama. Keren sekali ya, dipercepat progresnya di sini. Nah, untuk video kali ini kita gunakan resolusi 1080 ya, tidak dengan 4K karena kebetulan aja di hari ini memori card saya terbatas, saya lupa memindahkan file yang sudah ada. Jadi untuk pengaspalan di sini kita akan mendekat lebih bawah dulu. Seperti apakah persiapan atau yang sudah dilakukan. Nah, adapun kemarin ya pengaspalan yang sudah diselesaikan pada segmen yang ke-6 kemarin di sini menuju ke tikungan yang ke-9. Ya, jadi pada hari ini sudah dimulainya pengaspalan sebelum tikungan ke-10. Nah, kemarin pengaspalan sudah dilakukan pada trackline dan run off aspal di sini mencapai ke tikungan ke-9. Sekarang dilanjutkan menuju tikungan yang ke-10 bahkan melewati tikungan ke-10 juga. Oke, kita akan bergeser ke kiri ya, melanjutkan pantauan ke titik pengaspalan pada trackline dulu di tikungan ke-10 ini. Jadi alhamdulillah siang kali ini ya, untuk cuaca yang sangat cerah begini ditambah dengan pengaspalan kemudian dengan laguna yang terisi, air laut yang sedang pasang maksud saya. Nah, di sini pengaspalan run off aspal juga akan disiapkan segera ya, mudah-mudahan saja pada hari ini bisa dilakukan. Kemudian pada trackline sendiri ya, siang kali ini akan dilakukan segmen yang ke-7 sekitar 510 meter akan diselesaikan, kemungkinan menuju ke tikungan yang ke-12 seperti yang terlihat di sini. Prime code sudah digelar sampai di tikungan di depan sini, hampir menuju tikungan yang ke-12 ya. Dan ya, kita berbelok kiri di tikungan yang ke-12, memantau titik yang mana yang sudah dicapai sejak tadi pagi. Dan seperti yang saya sampaikan tadi di awal video, jam segini jamnya istirahat para pekerja yang lain, sehingga tidak terlihat beberapa yang sedang beraktivitas di jam segini, istirahat dan makan siang serta sholat bagi yang muslim ya. Di titik sini masih melakukan persiapan untuk penuntasan dari bak kontrol yang terbenam di area gravel bed, jadi nanti bisa dilanjutkan penghamparannya lagi. Kemudian pagar pembatas sudah hampir mencapai tikungan yang ke-13 di surface road sebelah kanan ini, jadi masih kita menunggu hari apa akan dilakukan relokasi bagi titik tikungan yang ke-13 di sini, karena ya seperti yang teman-teman bilang, biar segera tuntas dan segera terlihat lebih sempurna baik itu trackline maupun surface road sebelah kanan. Lalu di sini di tikungan yang ke-13 ya, kita melihat di bawah sini selain pembongkaran dari drainase sorotan yang sudah dilakukan di sisi kiri dari trackline, sekarang juga melakukan milling ya untuk pengangkatan lapisan aspal yang sedikit elevasi berlebihan pada layer pertama yang sudah dilakukan, dan juga akan dilakukan di beberapa titik menuju ke tikungan yang ke-17 juga. Dan
area rumput yang ada di sisi kanan di tikun yang ke-14 seperti terlihat di sini sudah makin terlihat makin rapi dan keseluruhan dari total akan tuntas. Ya, terdengar suara drone dari Bang Fajar yang mulai diterbangkan juga. Oke, di sebelah kiri dari tikungan yang ke-14 ya sudah dilakukan penambahan subbase seperti yang terlihat untuk sisi kanannya, karena kemarin setengah yang dilakukan, sekarang sudah mulai ada penambahan sehingga penuntasan makin bisa dipercepat. Ya, kita akan lanjutkan pantauan menuju tikungan yang ke-17 di depan sini, melewati tikungan yang ke-15 dulu ya, dan nanti service road sebelah kiri akan terkonek dengan jalur sisi barat dari pintu gerbang masuk menuju sirkuit ya. Ya, di atas ini ada awan yang tebal melintas sehingga pemandangan agak gelap begini teman-teman, tapi semoga tidak mengganggu ya untuk pantauan kita pada siang kali ini. Dan juga untuk sisi luar dari service road sudah terlihat tuntas untuk pembuatan pagar spectator fence menuju jalur masuk pit lane. Lalu untuk area sebelah kiri atau sisi utara sirkuit yang mana medical center, convention exhibition, dan juga hospitality suite, serta area pedok yang terus dilakukan persiapan bagian dasar atau alas untuk bangunan modularnya juga sudah terlihat makin dipercepat. Kemudian kita berputar ya, melihat ke sisi di mana race control yang sedang dibangun semakin hari menunjukkan hasil yang semakin lebih cepat dibanding perencanaan yang sudah ditentukan. Di sini progres yang bisa kita pantau ya, sudah berdirinya salah satu sisi atap yang merupakan menyerupai lumbung padi yang terkenal dengan ikon di Lombok juga. Sudah terlihat sisi sebelah timurnya dan nantinya akan disiapkan untuk sisi sebelah barat. Nah, sekilas kalau teman-teman perhatikan atap dari bandara yang ada di Lombok ya hampir mirip dengan lumbung padi begini untuk sisi atap. Dan persiapan dari bangunan untuk PLN juga sudah terlihat siap dilakukan pengecoran untuk sisi atapnya. Oke, di sinilah nantinya dimana garis finish bagi trek balap untuk sirkuit Mandalika akan berada persis di depan race control. Kemudian beberapa meternya nanti ke depan sini akan menjadi garis startnya juga. Ya, sambil kita memantau track lane juga persiapan di area pedok untuk alasnya, yaitu pembesian masih dilanjutkan penyelesaiannya. Kemudian di sini untuk sisi tunnel 1 masuk dari jalur provinsi yang ada di sebelah utara sini ya, semakin hari semakin terlihat pemadatan dan perkerasan yang dilakukan untuk galian badan jalannya yang nantinya juga akan dilakukan pengaspalan. Ya, kita akan terbang lebih tinggi seperti ketinggian seperti ini untuk melihat sama-sama sisi indah dari sirkuit Mandalika. Dan ya, seringkali saya menerbangkan lebih rendah sehingga track lane terlihat jelas dan seperti apakah lapisan aspalnya. Jadi sengaja kita terbangin dalam video kali ini untuk pemandangan yang lebih eksotis, artinya dari keseluruhan lintasan sirkuit Mandalika di sini. Ya, belum ada pengerjaan dari tire barrier ya, seperti yang ada yang teman-teman tanyakan, kapan pengerjaan dari tire barrier. Jadi sudah juga kita ya seringkali kita bahas di sini kalau pengerjaan yang paling utama mengejar homologasi adalah track lane sendiri. Jadi kalau keseluruhan dari track lane atau track utama sudah dilakukan pengaspalan dan semua sisi baik elevasi dan juga ketebalan dan tidak ada bumpinya, nanti ini yang perlu dihomologasi paling utama gitu. Ya, ibaratnya kalau track lane-nya belum tuntas, jadi homologasi bisa aja tertunda, karena tujuan dari hadirnya sirkuit adalah untuk balapan, sehingga
trek balap yang paling utama disiapkan dulu. Nah, untuk yang lainnya bisa menyusul, apalagi begitu track plan sudah dituntaskan, lalu homologasi dilakukan, dan nantinya mendapatkan sertifikasi dan siap untuk dijadikan trek balap, maka di saat itulah semua bisa dipercepat, baik itu pemasangan pedok, pemasangan dari tribun, dan juga fasilitas yang lain. Jadi homologasi yang paling utama adalah trek balapnya, kemudian beranjak ke bagian pedok, kemudian ke area tribun, ya termasuk race control juga, dan barulah fasilitas penunjang yang lain seperti bypass, rumah sakit, bandara, ya semua harus terkoordinasi, sudah siap atau terkonfirmasi sudah ready dan siap. Kita berada di atas tikungan yang ke-7 menuju 8 di sini. Ya, perlu kita pantau juga bagian sisi tunnel atau terowongan untuk di sini tunnel 2 ya. Persiapan di sini masih dilakukan pengeringan karena air pasang jam segini. Jadi teman-teman bisa memperhatikan masih ada genangan air yang ada di dalam tunnel 2. Ya, walaupun pompa atau gensetnya aktif untuk melakukan pemompaan, ya di sini masih terus dilakukan uji coba sambil melihat sisi mana yang belum kurang atau belum lengkap. Ya, sedikit ada gangguan ya untuk sinyal di drone sendiri, jadi saya coba untuk kita akan melanjutkan pantauan di sini. Ya, kita masih di atas tunnel 2 menuju ke tikungan yang ke-9. Bahkan dari titik sini kita bisa pantau untuk tikungan yang ke-10. Area rumput sudah mulai kurang menghijau juga di sini ya. Perlu ada penyiraman yang lebih rutin dan pengaspalan terus diselesaikan pada segmen yang ke-7 sekarang. Untuk menuntaskan sampai menuju ke tikungan yang ke-12 untuk layer 2 di track lane dan persiapan nanti untuk run off aspal pada layer yang kedua juga di sini. Ya, terlihat sekali sangat eksotis teman-teman. Mungkin ini saja yang bisa kita pantau pada siang kali ini, selain pengaspalan dari trek utama dan juga beberapa titik yang perlu dipersiapkan menjelang homologasinya sirkuit Mandalika ini. Ya, kurang lebihnya dari narasi maupun visual yang saya sajikan di sini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir durasi, dan tetap jaga protokol kesehatan dimanapun berada. Selamat beraktivitas dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.